Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya. Oke teman-teman, berjumpa kembali di channel aku, channel potong rambut 95 ya. Oke, dan di video kali ini aku kembali memotong rambut, yaitu potong rambut model Mandarin. Oke, dan model Mandarin ini adalah model yang paling disukai oleh anak-anak remaja sampai dewasa ya. Oke, dan seperti biasa sebelum rambutnya dipotong kita parting dulu ya. Dan gunanya parting adalah untuk memisahkan antara rambut atas dan rambut bawah. Lalu kita sisir supaya mempermudah saat dipotong. Oke, dan untuk bagian samping atasnya kini aku menggunakan sepatu nomor 2 ya, dengan tuas ke depan. Ini potong bagian samping atas setengah ya, samping setengah atas. Jadi jangan full, cukup setengah aja. Jangan sampai garis batas antara rambut samping dan rambut atas ya. Tapi potong cukup setengah saja, dari bawah ke atas cukup setengah. Dan ini masih menggunakan sepatu nomor 2 ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita lanjut bagian belakangnya ya. Ini masih sama, aku menggunakan sepatu clipper nomor 2 ya. Oke, dan untuk clippernya didorong ke atas, lalu sisirnya ditarik ke bawah supaya rambutnya terpotong ya. Oke, dan ini cukup setengah saja ya teman-teman ya, dari bawah ke atas itu setengah, jangan sampai full ya, karena kalau sampai full nanti jadinya skin fade ya, karena ini kan mau dipotong model Mandarin ya. Oke, dan ini masih tetap menggunakan sepatu nomor 2 ya teman-teman. Oke, ini dirapikan lagi supaya rapi dan supaya si pelanggan tersebut menjadi puas ya, dan pasti akan selalu berlangganan. Oke teman-teman, dan kita lanjut bagian samping kanan ya teman-teman ya. Dan masih seperti semula ya teman-teman ya. Ini aku masih menggunakan sepatu clipper nomor 2 dengan tuas ke depan. Untuk mesin clipper didorong ke atas dan untuk sisir ditarik ke bawah. Oke teman-teman, dan usahakan saat mendorong clipper ke atas itu jangan terlalu masuk ke dalam ya teman-teman ya. Tapi pas sampai ujung atas itu usahakan agak dikeluarin gitu ya, supaya nanti hasilnya bagus ya, rapi ya, jadi simetris. Jadi dari tipis tebel gitu, jadi nggak masuk ke dalam, karena kalau terlalu masuk ke dalam, kalau postur kepalanya dia ada lekukan-lekukan, itu nanti hasilnya kurang baik ya teman-teman ya. Oke, dan untuk bagian bawahnya ini aku menggunakan sepatu clipper nomor 1 ya. Dan apabila masih kurang tipis, teman-teman bisa menggunakan nol clipper ya, atau tidak menggunakan sepatu dengan tuas ke belakang ya, supaya bawahnya ini lebih tipis ya. Karena kalau tidak ditipisin lagi itu biasanya bawahnya lebih tebal ya, jadi kelihatannya nggak rapi. Karena semakin ke bawah itu semakin tipis, harus semakin tipis, dan semakin atas itu harusnya ya semakin tebal. Kalau sama rata ya nanti kelihatannya kurang bagus ya. Oke, dan ini untuk bagian belakang ini aku masih menggunakan sepatu clipper nomor 1 ya. Dan kalau memang masih kurang tipis, teman-teman bisa menggunakan ukuran 0 clipper ya, atau ukuran tidak menggunakan sepatu ya. Oke teman-teman, ini gunanya untuk supaya bagian bawahnya itu tidak lebih tebal dari bagian atasnya gitu ya, maksudnya bagian samping atasnya. Ini juga nih ditipisin lagi bagian bawahnya, antara bagian jambang dan bagian pas atas kuping pas ini ya. Biasanya kan yang bagian atas kuping ini lebih tebal dari bagian samping tengah gitu ya, jadi memang harus tipisin lagi. Oke teman-teman, dan
biasanya juga menipiskannya itu setelah dikerok ya, tapi ini aku menipiskannya sebelum dikerok ya, karena lebih enak aja gitu. Oke teman-teman, dan ini sudah hampir selesai ya, dan ini aku mau motong bagian atasnya. Oke, dan sebelum dipotong alangkah sebaiknya jika disemprot dulu ya, dan karena disemprot ini gunanya untuk membuat rambut menjadi lemes dan menyatu ya, jadi supaya lebih mudah untuk dipotong ya. Dan ini aku menggunakan gunting sasak ya teman-teman ya, atau yang belum tahu gunting sasak itu adalah gunting gergaji, seperti gergaji ya. Dan gunting sasak ini fungsinya untuk menipiskan ya teman-teman ya, tidak memendekkan tapi menipiskan ya, mengurangi volume. Jadi rambutnya itu nanti masih panjang, cuman lebih tipis gitu ya, jadi nggak terlalu panjang. Oke, dan ini bagian sampingnya ditipisin sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, mulai dari bagian ujung-ujungnya, nanti masuk dikit ya, jangan langsung masuk ke dalam. Kalau nanti masuk ke dalam nanti hasilnya jadi kurang bagus ya teman-teman ya. Ini karena mintanya dikit-dikit ya udah aku sasak dikit ya. Dan untuk bagian belakang juga sama, kita semprot dulu supaya rambutnya menyatu dan lebih gampang untuk digunting ya. Apalagi ini menggunakannya gunting sasak. Kalau rambutnya kering itu susah ya, alatnya juga kurang tajam. Jadi gunanya air itu untuk mempertajam gunting juga ya, bisa mempertajam dikit lah, jadi untuk memotong itu lebih enak itu. Oke teman-teman, dan ini disasak ujung-ujungnya ya, supaya tidak terlalu tebal gitu ya, jadi tidak kayak batok gitu ya. Jadi ada tingkatannya, ada dari tipis, tebal gitu ya. Jadi dilihatnya tuh enak gitu, keren. Jadi kayak apa ya, kayak simetris gitu. Oke, dan masih disasak bagian belakangnya ya teman-teman ya. Ini model Mandarin ya. Dan lalu kita juga jangan lupa sasak bagian samping kanannya ya. Ini masih sama, disasak bagian ujung-ujungnya aja, sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, dari ujung ke ujung. Kalau memang udah pendek kita masuk dikit lagi sampai tipis ya. Dan jangan lupa untuk disamakan ya. Kalau memang udah kira-kira udah pas, teman-teman lihat dulu dari belakang, lihat ke kaca ya, antara samping kiri dan samping kanan itu sudah sama atau belum. Jadi jangan sampai yang samping kiri lebih tebal dari samping kanan, atau sebaliknya samping kanan lebih tebal dari samping kiri. Oke teman-teman, dan ini lanjut bagian rambut paling atas ya. Tadi sudah aku semprot dulu supaya mempermudah dan membuat gunting juga lebih tajam ya. Jadi air itu bisa digunakan sebagai pelumas untuk gunting ya. Oke, dan bagian atasnya ini aku menyasaknya dikit-dikit aja ya teman-teman ya, karena memang si pelanggan ini mintanya dipotong ujung-ujungnya aja. Jadi untuk rambut yang bercabang-cabang aja yang dipotong, tapi untuk bagian atas, paling atas atau bagian atas bagian tengah itu mintanya dikit aja, karena memang rambut bagian atasnya ini udah termasuk pendek ya teman-teman ya, tidak terlalu panjang ya, jadi tidak terlalu perlu untuk dipendekkan, hanya perlu disasak aja untuk mengurangi volume ketebalan. Jadi nanti dia masih tetap, ukurannya masih tetap sama, cuman tingkat ketebalannya itu udah berkurang ya, atau udah menurun ya. Jadi menjadi lebih tipis gitu, atau kalau orang Jawa bilang itu lebih arang gitu. Kalau tebal itu kan bahasa Indonesia, jadi kalau bahasa Jawanya itu menjadi arang. Arang itu sama dengan tipis gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Oke teman-teman, dan ini masih aku rapikan lagi ya, karena aku merasa masih ada yang kurang rapi, jadi aku rapikan dikit lagi. Oke teman-teman, dan
Semoga teman-teman buat yang pemula cepat bisa ya, karena aku merasa ini sangat mudah dan sangat gampang untuk dimengerti dan dipahami. Jadi teman-teman bisa belajar ya di sini ya. Oke, dan kita belajar bareng karena aku juga masih belajar, masih pemula. Sepuh, ajarin dong aku masih pemula nih Oke teman-teman, kita minta diajarin sama sepuh ya. Oke teman-teman, dan buat teman-teman yang satu profesi dengan aku ya, salam satu cukur se-Indonesia, sedunia ya. Semoga teman-teman semua yang di luar sana tetap sehat selalu dan tetap semangat selalu ya. Ya walaupun kadang ramai kadang sepi, harus tetap semangat ya, karena yang namanya usaha itu kan nggak jauh beda dengan orang jualan ya. Kadang ya ada ramainya, kadang ada sepinya, ya tetap nikmati aja teman-teman. Ya karena yang namanya rezeki itu pasti ada kok ya. Jangan takut nanti nggak ada yang potong atau sepi ya. Kita jalanin aja dan berdoa aja. Oke teman-teman, dan ini langsung aku kerok ya. Dan seperti biasa dibentuk seperti huruf C ya, supaya lebih keren dilihat, lebih maco gitu ya. Dan jangan lupa bagian atas kupingnya juga dikerok, dibersihin supaya lebih keren dilihat. Oke teman-teman, dan seperti biasa aku selalu menggunakan trimmer ya dalam melakukan pengerokan ya. Karena aku merasa jika menggunakan trimmer itu lebih aman, nyaman, dan praktis ya. Jadi meminimalisir resiko. Jadi resikonya itu bisa diminimalisir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Seperti nanti tergores atau luka gitu ya. Karena kalau luka kan bisa berdarah dan ya bisa bahaya lah ya. Apalagi kalau anak kecil itu kan rentan ya. Karena kalau anak kecil tuh tekstur kulitnya itu masih gampang tergores ya, apalagi dia kan pasti tidak anteng. Oke, dan masih kita kerok lagi ya teman-teman ya, supaya lebih rapi ya. Buat teman-teman yang mau mengeroknya menggunakan silet atau rasir ya tidak apa-apa, karena sama aja ya, fungsi dari trimmer itu mirip ya dengan silet ya. Karena sebenarnya trimmer itu diciptakan untuk mengganti silet ya. Jadi ya kalau memang teman-teman punya rezeki, punya duit, ya mending teman-teman beli trimmer aja. Karena trimmer itu lebih praktis dan lebih aman ya. Kalau silet itu kan lebih beresiko dan dia biasanya sering ganti-ganti terus ya, sering beli terus ya. Jadi mending buat beli ini aja buat beli trimmer ya, karena sekarang trimmer juga harganya sangat terjangkau ya, dijual beli online itu sangat terjangkau, dan ya lumayan awet lah termasuknya lah ya. Yang namanya barang ya nggak ada yang awet-awet banget ya, pasti bisa rusak pula. Oke, dan ini masih dirapikan dikit-dikit ya bagian bawahnya ya, karena masih ada yang belum rapi nih sepertinya nih, supaya benar-benar detail, rapi dan bagus ya, supaya si pelanggan tersebut puas dan pastinya akan balik lagi maning ke priwe kiri kak ya. Ampuh lah inyong pe ora ngerti lah ya teman. Oke teman-teman, dan ini masih dibersihkan ya teman-teman ya. Ya oke, jangan terlalu tegang lah teman-teman, kita sambil bercanda ya supaya lebih enjoy, lebih slow lah teman-teman ya. Oke, dan ini dibersihkan dulu ya supaya menghilangkan sisa-sisa rambut yang masih menempel atau masih tersisa, karena bisa menimbulkan rasa gatal ya teman-teman ya, dan pastinya akan membuat tidak nyaman sekali. Oke, dan kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya, sampai kinclongnya. Oke teman-teman, kita bersihkan lagi dan nanti kita akan lihat hasilnya. Dan bagaimana menurut teman-teman nanti ya, teman-teman bisa menilai dan memberikan jawaban di kolom komentar ya teman-teman ya, mengenai hasilnya ya.
mudah-mudahan aja bagus teman-teman. Oke, dan ini hasilnya teman-teman. Oke, dan jangan lupa like, comment, share, subscribe ya teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.